Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oki Nirwana dengan NIM 1911128, kelas 4E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan sumber media dan sumber belajar. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang media, di mana media ini berasal dari bahasa Latin yang artinya perantara. Menurut Association of Education and Communication Technology, media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Nah, terdapat beberapa tahap perkembangan media belajar. Yang pertama, pendidikan pada awalnya hanya guru dan buku. Lalu yang kedua, masuknya pengaruh teori komunikasi pada proses pembelajaran dan munculnya AFA. Yang ketiga, kerucut pengalaman Edgar. Yang keempat, pengaruh behaviorisme B.F. Skinner. Lalu yang kelima, ada pendekatan sistem dan pengaruhnya dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, media pembelajaran yang sekarang. Baik, kita akan menjelaskan tahap perkembangan media. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pendidikan pada awalnya hanya guru dan buku, di mana pada sejarah awal pendidikan, guru merupakan salah satu sumber dan media untuk memperoleh pembelajaran. Kemudian berkembanglah buku. Pada tahun 1657, John Amos Comenius adalah orang yang pertama yang menulis buku bergambar untuk anak sekolah yang berjudul Orbis Sexualium Picture, yang artinya dunia gambar. Selanjutnya tahap perkembangan media yang kedua, yaitu masuknya pengaruh teori komunikasi pada proses pembelajaran dan munculnya AFA. Nah, pada akhir tahun 1950, teori komunikasi dan alat bantu visual mulai mempengaruhi pengguna alat visual. Pada mulanya, media pembelajaran hanya sebagai alat bantu mengajar guru. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, yaitu gambar, model, objek, dan lain sebagainya. Kemudian, karena pengaruh teknologi, kombinasi itu disebut dengan audiovisual aids atau AVA. Lalu selanjutnya yang ketiga ada kerucut pengalaman Edgar. Nah, kerucut ini dipakai oleh pendidik dengan tingkatan pengalaman belajar dari yang konkret ke abstrak, sehingga pemilihan jenis media yang paling sesuai untuk memberikan pengalaman belajar tertentu pada siswa. Lalu selanjutnya yang keempat, pengaruh behaviorisme B.F. Skinner. Pada tahun 1960-an, siswa adalah komponen utama pembelajaran. Nah, teori ini mendorong penciptaan media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran dengan menggunakan media seperti mesin pengajaran dan pembelajaran terprogram. Baik, selanjutnya yang kelima, pendekatan sistem dan pengaruhnya dalam pembelajaran. Nah, pada tahun 1965 sampai 1970, media tidak lagi dipandang sebagai alat bantu, tetapi telah menjadi bagian dalam proses pembelajaran. Sistem pembelajaran pun telah disusun secara sistematis dan terprogram. Oke, tahap perkembangan media yang terakhir yaitu media pembelajaran yang sekarang. Nah, pada era komunikasi modern telah banyak menggunakan berbagai macam media yang berbasis teknologi dan elektronik. Media pembelajaran ini termasuk juga media pembelajaran yang sudah luas seperti video atau video reality. Jenis media belajar zaman sekarang telah berkembang dengan pesat seperti media audio yaitu radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian media visual yaitu alat proyeksi atau proyektor. Baik, selanjutnya, kemudian ada media visual dalam, yaitu foto, ilustrasi, flashcard, OHP, grafik, bagan diagram, poster, dan lain sebagainya. Kemudian media visual bergerak yaitu film bisu dan sebagainya. Kemudian media audiovisual yaitu TV, buku bersuara, dan sebagainya. Nah, kemudian pada saat sekarang yang melakukan proses belajar dengan jarak jauh juga menggunakan alat-alat elektronik seperti handphone, laptop, komputer, dan lain sebagainya, serta beberapa aplikasi yang dipakai dalam pembelajaran jarak jauh. Oke, selanjutnya tentang sejarah dan perkembangan sumber belajar.
Nah, dapat kita ketahui sumber belajar adalah data manusia atau barang yang digunakan dalam mendapatkan informasi untuk menunjang pembelajaran. Sumber pertama belajar adalah keluarga, yang dimana pendidikan pertama dimulai dari keluarga, kemudian berlanjut kepada sekolah, lalu serta lingkungan masyarakat. Lalu selanjutnya, salah satu sumber belajar yang sudah lama diperlukan hingga sampai sekarang adalah perpustakaan. Di dalam perpustakaan terdapat berbagai sumber belajar yang terdapat di dalam buku-buku. Oke, lalu selanjutnya sumber belajar dulu hanya mengandalkan guru baik sebagai media dan sumber dalam belajar. Nah, kemudian muncullah sumber belajar dalam bentuk cetak seperti buku, majalah, koran, dan sebagainya. Kemudian, pada era sekarang yang serba teknologi, sumber belajar telah banyak mengalami kemajuan seperti penggunaan alat dan bahan, atau dalam artian hardware dan software. Nah, adapun sumber-sumber belajar sekarang ini lebih mudah untuk diakses atau dicari pada zaman dulu yang sumber belajarnya terbatas. Sekarang ini, sumber belajar bisa didapat di mana saja, misalnya seperti televisi, internet, web, video pembelajaran, dan masih banyak lagi. Baiklah, inilah ringkasan perkembangan media dan sumber belajar. Yang pertama, pada tahun 1400-an dapat diketahui perkembangan percetakan di Cina dan Eropa. Pada tahun 1600-an, surat kabar pertama dicetak, sedangkan pada tahun 1700-an, majalah. Dan pada tahun 1800-an ditemukan fotografi, telepon, sinematografi, gramofon, dan agensi iklan pertama. Sedangkan tahun 1900-an media modern berkembang, yaitu film roman pertama, ditemukan radio dan stasiun radio darurat. Sedangkan pertengahan tahun 1900-an televisi pertama disiarkan dan televisi berwarna dipasarkan di Amerika Serikat, surat kabar dan majalah diperiklankan. Nah, pada akhir tahun 1900-an dikenal komputer, munculnya internet dan komputer portable, video dan DVD, adanya siaran TV, satelit, dan kabel. Lalu pada awal tahun 2000-an, berkembangnya media interaktif dari internet, munculnya film digital, kemajuan teknologi. Sekian dari penjelasan saya, Oki Nirwana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.